Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan pada kompleks lingkungan Tel Al-Sultan Barat, kota Rafah. Militan Hamas ini menghancurkan tank Merkava pasukan IDF beserta pengangkut personil lapis baja Zionis. Brigade Al-Qassam melaporkan bahwa pasukannya menghancurkan 4 tank lapis baja Merkava Zionis dengan peluru Yasin 105. Dalam serangan ini, Brigade Al-Qassam juga menghancurkan pengangkut personil lapis baja M113 dengan bom bunuh diri Hamas. Akibat serangan ini, 7 tentara terluka akibat terkena granat tangan seusai seorang pejuang perlawanan menyusup ke posisi pendudukan Israel. Bentrokan juga masih terus terjadi di wilayah Farahin, timur kota Han Younis, di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Qassam juga meledakkan 2 alat ledak anti personil dan anti kendaraan terhadap pasukan taktik di wilayah Zalata. Pertempuran juga pecah kala pejuang Al-Qassam terlibat pertempuran jarak dekat dengan 9 tentara IDF. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Rusia memberikan dukungan signifikan pada Iran atas ketegangan di Timur Tengah. Rusia dilaporkan mengirimkan sistem pertahanan udara dan peralatan radar ke Iran. Persenjataan yang dikirimkan oleh Rusia pada Iran ini sebagai dukungan Moskow di tengah rencana balas dendam Iran pada Israel seusai kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Peralatan radar sekaligus sistem pertahanan udara ini adalah antisipasi serangan Israel. Rusia berupaya membackingi Iran agar tidak lagi kebobolan seperti insiden yang menewaskan Haniyeh. Sebelumnya, salah satu jenderal Rusia juga telah menawarkan bantuan penuh pada Iran dalam mengatur serangan balasan pada Israel. Bahkan dilaporkan Rusia juga sampai menginstruksikan para ahli mereka untuk membantu Iran merencanakan balasan pada Israel. Beberapa bantuan yang diserahkan seperti perencanaan strategis dan dukungan logistik untuk serangan tersebut. Terbaru, Iran sendiri dilaporkan mendapatkan bantuan sistem rudal balistik taktik Iskander dari Rusia. Pesawat angkut Il-76 Rusia dilaporkan sudah lepas landas dan mendarat ke Teheran, Iran. Dikutip pada Senin 5 Agustus, di dalam pesawat ini kabarnya juga terdapat kompartemen kargo untuk senjata. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.